Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi tentang sebuah tugas sub CLO 0312 kalkulus lanjut. Langsung saja, buatlah rekaman video penjelasan secara terperinci untuk mempermudah jawaban dari pertanyaan berikut. Jadi jawaban sudah saya kerjakan dahulu karena saya harus menampilkan wajah. Jadi tidak bisa langsung coret-coret di layar. Supaya lebih lancar, saya kerjakan dulu, kemudian saya presentasikan. Soal pertama, perhatikan sebuah segitiga sama sisi yang membuat lingkaran sebanyak 1 plus 2 plus 3 plus dan seterusnya plus N sama dengan N dalam kurung N plus 1 per 2. Setiap lingkaran mempunyai jari-jari R sama dengan 1. Untuk kasus N sama dengan 4, segitiga dan lingkaran ditunjukkan oleh gambar 1. Gambar yang ini, gambar ini. Jika AN merupakan total luas semua lingkaran dan BN menyatakan luas segitiga, hitunglah limit N tak terhingga dari AN plus BN. Baik, kita langsung kerjakan. Ini diketahui banyaknya lingkaran adalah 1 plus 2 plus 3 plus dan seterusnya plus N sama dengan N dalam kurung N plus 1 per 2. Jari-jari setiap lingkaran adalah R sama dengan 1. Luas setiap lingkaran, maka luasnya adalah pi R kuadrat. Karena R-nya 1, jadi langsung pi kali 1 pangkat 1, jawabannya adalah pi. Maka total luas semua lingkaran adalah kita masukkan ke persamaan yang ini, N. A, N sama dengan N kali N dalam kurung plus 1 per 2 kali pi. Ini adalah luas lingkaran. Kemudian kita cari berikutnya adalah luas segitiga yang dinyatakan dalam BN. Jadi segitiga sama sisi memuat N baris lingkaran. Ini ada dalam contohnya N-nya sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Maka panjang sisi segitiga sebanding dengan 2R kali N. Ya, karena satu lingkaran ini kan 2R ya. Diameternya kan 2R. Karena 4 sisinya ini 4. Maka 2R kali N sesuai jumlah lingkaran. Jadi karena R-nya 1, maka panjang sisi segitiga adalah 2N. R-nya 1 ya. Maka kita hitung luasnya. BN sama dengan, ini rumus yang sudah jadi, luas segitiga sama sisi, akar 3 per 4 kalikan sisi kuadrat. Jadi kita masukkan akar 3 per 4 kali panjang sisinya adalah 2N kuadrat. Sama dengan akar 3 per 4 kali 4N kuadrat. Kita coret 4-nya, hasilnya adalah akar 3 kali N kuadrat. Kemudian kembali ke pertanyaan awal, limit dari N, limit N tak terhingga dari AN plus BN. Nah, kita masukkan, jadi AN adalah pi kali N dalam kurung N plus 1 per 2, kemudian BN adalah akar 3 kali N kuadrat. Kita sederhanakan, pi N-nya sudah kita coret, N kuadratnya kita coret, pi N-nya kita coret, pi N plus 1 per 2 akar 3N. Kita keluarkan pi per
2 akar 3 limit n tak terhingga 1 plus 1 per n. Karena n tak terhingga, maka hasilnya adalah pi per 2 akar 3 kali 1. Dan hasil akhirnya adalah pi per 2 akar 3. Itu untuk soal yang pertama, nomor 1. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Diketahui sebuah fungsi fx sama dengan ln 2 plus x. Hitunglah f0, f aksen 0, f double aksen 0, f triple aksen 0, f4 dari 0, dan f5 dari 0. Ini turunan nih. Ini fungsi awal, kemudian turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, dan turunan kelima. Kita langsung jawab yang nomor 1, A, soal A. Jadi pertama kita tentukan turunan pertama sampai kelima. Dari fx ln 2 per 2 plus x. Fungsi aslinya f0 kita tuliskan fx sama dengan ln 2 plus x. Turunan pertamanya adalah 1 per 2 plus x. Kemudian turunan kedua min 1 per 2 plus x kuadrat. Turunan ketiga 2 per 2 plus x pangkat 3. Turunan keempat sama dengan minus 6 per 2 plus x kuadrat. Plus x pangkat 4, sorry. Turunan kelima sama dengan 24 per 2 plus x pangkat 5. Kita substitusikan soal A yaitu x sama dengan 0. Langsung saja f0 sama dengan ln 2 karena x-nya 0. F turunan 1 dari 0. 1 per 2 tambah x. X-nya 0 jadi setengah 1 per 2. F double aksen turunan kedua dari 0. Kita masukkan yang di sini minus 1 per 2 tambah 0 per kuadrat. Jadi 1 per 2 kuadrat sama dengan minus seperempat. Oke, kemudian yang fungsi turunan ketiga adalah 2 per 2 plus 0 pangkat 3. 2 per 2 plus 0 pangkat 2 per 8. Langsung jawabannya sederhanakan seperempat. Kemudian turunan keempat minus 6 per 2 pangkat 4. X-nya 0 ya, jadi langsung 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 16. Jadi kita langsung jawab langsung kita tutup poin minus 3 per 8. Kemudian turunan kelima 24 per 2 pangkat 5. Ya, langsung jawab ke jawaban 2 pangkat 5 adalah 32 ya. 2 pangkat 5 24 per 32. Langsung dijawab, akan kita jawab 3 per 4. Itu untuk soal jawaban A. Kemudian kita ke soal B, tentukan deret Maclaurin untuk fx. Jadi bentuk umum Maclaurin adalah deret Maclaurin ya. Deret Maclaurin adalah fx sigma tak terhingga n sama dengan 0 dari f turunan n dan 0 per n faktorial kali x pangkat n. Kita substitusikan langsung f0 turunan pertama dari 0. Ini masih bentuk umumnya ya. Turunan kedua per 2 faktorial, turunan ketiga per 3 faktorial, turunan keempat per 4 faktorial,
turunan ke 5 per 5 faktorial. Yang dikalikan sesuai dengan faktorialnya X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5, dan seterusnya. Oke, kita substitusikan jawaban dari soal A ke dalam deret Maclaurin ini. Jadi F0 tadi ya, F0 ini langsung kita substitusikan F0, F aksen, double aksen, triple aksen, F4, F5 ke dalam deret Maclaurin. Jadi ln 2 setengah min seperempat plus seperempat min 38 plus 3/4 ke dalam sini ya. Di plus ln 2 plus setengah min seperempat plus seperempat min 3/8 dan plus 3/4. Jawabannya adalah ini. Ln 2 plus setengah X min 1/8 X kuadrat plus 1/24 X pangkat 3 min 1/64 X pangkat 4 plus 1/160 X pangkat 5 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir kayaknya, tentukan selang kekonvergenan dari deret Maclaurin pada soal 2B. Ini adalah bentuk umum fungsi tadi di atas sudah dibahas. Untuk ln 2 plus X, fungsi tidak terdefinisi saat X sama dengan min 2. Maka titik singularitas fungsi ini di X sama dengan min 2. Jadi pada deret Maclaurin di X sama dengan 0, maka radius konvergensi adalah jarak dari 0 ke titik singular terdekat. Dari 0 ke min 2 radiusnya. 0 min 2, maka ketika sebuah radius maka ada sebelah kiri minus 2, sebelah kanan akan plus 2. Jadi selang kekonvergenan ada pada minus 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 2. Itu yang dapat saya sampaikan pada tugas kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.